Semuanya buka kamera. Kin Kevin. Ini dari tadi Miss panggil dia, Kin Kevin. Nanti kalau kamu yang tutup kamera ini tiba-tiba ada di waiting room, tahu ya kenapa ya? Nanti Miss keluarkan satu-satu dari Zoom kalau tidak buka kamera. Ya, Rido, Hailey, Valencia. Rido, Hailey, Valencia, buka kamera. Semua. Jessica Jen, mana wajahnya? Oke, yang kemarin, semalam, kita belajarnya sudah sampai ke pencemaran udara. Ya kan? Pencemaran udara, yo, apa pencemaran udara? Pencemaran udara adalah apa pencemaran udara? Christopher. Masuknya apa pencemaran udara? Yang di halaman 97. Ya, baru semalam. Pencemaran udara didefinisikan sebagai apa? Masuk dan dimasukkannya makhluk hidup, zat, dan energi atau komponen lain ke udara, ya, ke udara kita ini, yang ada di sekeliling kita, udara. Atau berubahnya komponen udara oleh kegiatan manusia. Oke, berubahnya komponen udara oleh kegiatan manusia. Sehingga kualitas udara menjadi menurun sampai ke tingkat tertentu, ya. Jadi di berbagai daerah kualitas udara itu berbeda-beda. Kalau misalnya di satu daerah sedang terjadi kebakaran hutan, maka kualitas udara di daerah tersebut tentu akan sangat menurun, ya, sampai ke tingkat tertentu karena hasil pembakaran yaitu apa? Kemarin Miss katakan CO2 kan, hasil pembakaran itu adalah menghasilkan CO2. Jadi kalau terjadi kebakaran hutan, nih contohnya asap hasil dari kebakaran hutan pasti akan menyebabkan tingkat karbon dioksida yang meningkat. Asap pembakaran, nih asap kendaraan bermotor. Ya. Jelas berbeda kan kondisi udara di perkotaan dengan di desa. Makanya orang di kota itu suka kalau hari libur perginya ke puncak, ke gunung. Karena kualitas udara berbeda kan? Terasa bedanya kan? Sejuknya, dinginnya, udaranya bersih, segar. Iya, kalau pagi-pagi di gunung itu kamu bisa lihat embun. Nah, nih, kualitas udara berbeda. Lalu ada asap, asap pabrik, asap rokok. Oke. Nah, yang jenis pencemaran udara kemarin ada yang bisa dilihat oleh mata. Apa yang bisa dilihat oleh mata? Contohnya, debu, kabut, asap. Asap, yang paling sering itu asap, asap hasil pembakaran. Itu adalah pencemaran udara yang masih bisa dilihat. Ada pencemaran udara yang tidak bisa dilihat, dia hanya bisa dirasakan oleh penciuman. Misalnya itu adalah SOX, NOx, CO, dan CO2, karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen, sama belerang, ya. Nih, penampakan dari pencemaran udara. Ini di kota biasanya. Oke. Yang pertama kemarin, dampak dari pencemaran udara adalah rusaknya lapisan ozon. Ya kan? Lapisan ozon adalah lapisan oksigen yang melindungi bumi, ya. Jadi seperti bumi kan lingkaran bulat, jadi dia dilindungi oleh lapisan berlapis-lapis itu ozon. Oke. Nah, ya, monster. Iya. Ya, jadi lapisan ozon dapat rusak karena dia bereaksi dengan radikal bebas atau klor yang hasil dari aktivitas manusia
Yang banyak digunakan nih bahan AC. Ya. Kalau apa? Oke, ini dia. Tunggu dulu ya. Bahan perusak ozon antara lain yaitu ini hasil dari buangan AC, lemari es, lalu parfum, ini aerosol ya. Seperti pengharum ruangan nih. Lihat yang disemprotkan, pembasmi serangga, lalu untuk rambut laki-laki itu sering pakai. Iya, kayak Gatsby gitu. Nah, itu menghasilkan gas klorin. Gas klorin tersebut dia akan nih sampai di lapisan ozon kita. Nah, kalau sudah sampai di lapisan ozon, gas klorinnya itu sulit terurai. Dia akan bereaksi dengan ozon atau O3. Nanti dia akan merusak lapisan dari ozon kita. Ya, itu yang menyebabkan berlubangnya ozon. Nih, kalau dilihat seperti ini kira-kira penampakannya. Nah, coba si Rafa yang baca yang di sekolah. Coba Michelle Katerina baca yang di rumah. Ya, Michelle. Bila ada lubang? Bila ada lubang ozon berarti disitulah sinar UV memancarkan sinarnya secara langsung. Tanpa adanya penyaring atau lapisan ozon, semua makhluk hidup di bumi tidak akan mampu bersentuhan langsung dengan sinar UV tersebut. Cahaya matahari yang kita terima atau rasakan setiap hari sudah merupakan hasil penyaringan dari ozon. Oke, ini dia. Bila ada lubang di ozon, nah tadi si Rafa bertanya. Iya. Makanya kan panas kan sekarang. Nah, disitulah sinar UV memancarkan sinarnya secara langsung tanpa adanya penyaringan atau ozon. Oke, semua makhluk hidup di bumi itu nggak tahan atau mampu kalau bersentuhan langsung. Jadi di bumi ini atmosfer atau lapisan ozon itu berlapis-lapis untuk menangkal ini radikal dari sinar UV secara langsung. Kita itu tidak sanggup untuk bersentuhan langsung dengan UV. Oke, nih makanya hati-hati. Kalau bisa dikurangi penggunaan dari zat-zat yang bisa menyebabkan rusaknya lapisan ozon, ya. Oke, kenapa? Joshua? Ya caranya dengan tumbuhan kan? Iya, tumbuhan itu nggak boleh dihilangkan, makanya jangan lakukan penebangan hutan. Lalu yang kedua, dampak dari pencemaran udara. Coba baca. Siapa yang mau baca? Coba jangan misal tunjuk. Dampak yang kedua. Yuk, siapa yang mau baca? Yang di rumah. Jeffrey. Ya, Jeffrey. Yang di slide aja baca. Pemanasan global. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh kegiatan manusia, menyebabkan polusi udara, terutama karbon dioksida yang merupakan gas rumah kaca. Panas matahari yang mencapai permukaan bumi seharusnya dipantulkan, namun karena bumi diselimuti oleh gas-gas tersebut, maka panas matahari dipantulkan kembali ke bumi, menyebabkan meningkatnya suhu di bumi yang dinamakan efek rumah kaca. Iya, jadi dampak yang kedua dari pencemaran udara, ya, pencemaran udara yang hasil kegiatan manusia, yaitu polusi, terutama karbon dioksida, ini akan menyebabkan gas rumah kaca. Kenapa disebut gas rumah kaca? Jadi seperti seolah-olah di dalam rumah kaca, oke, terperangkap gasnya, nih, ya, seperti di dalam rumah kaca kita, terperangkap gasnya di dalam rumah. Oke, menyebabkan suhu di bumi semakin panas. Panas matahari yang mencapai permukaan bumi itu seharusnya dipantulkan. Ya, sebagian ada yang diserap. Diserap oleh siapa? Tumbuhan. Iya.
Jadi sebagian sinar matahari itu diserap, lalu ada yang dipantulkan. Kalau yang diserap itu dipakai oleh tumbuhan atau di bumi, diserap ke air ya. Tumbuhan air kan juga berfotosintesis ya. Lalu yang di permukaan bumi ini kalau dia sudah terlalu banyak gas-gas, maka sinar dari sinar matahari itu tidak dapat dipantulkan. Jadi kembali dia ke bumi. Ini yang menyebabkan meningkatnya suhu di bumi. Ini yang disebut efek rumah kaca. Jadi sinar matahari itu seperti terperangkap dan kembali dipantulkan ke bumi. Nah, kalau dilihat dari gambarnya, nih. Jadi sinar matahari itu, nah ini lapisan ozon ya. Jadi sebelum sampai ke bumi sudah disaring di ozon. Atau di atmosfer. Nah, jadi sinarnya itu ada yang diserap oleh tumbuhan seharusnya, karena perusakan hutan akan mengakibatkan meningkatnya karbon dioksida, ya kan? Kalau karbon dioksida sudah meningkat, gasnya kemana? Ya di permukaan bumi ini kan. Lalu berkurang lagi tumbuhan yang menyerap sinar matahari. Tumbuhannya sudah berkurang, malah karbon dioksidanya bertambah. Nah, kira-kira gimana? Apa yang terjadi? Ditambah lagi ini, pemakaian dari CFC klorofluoro, ya kan? Nah, lalu bukan tumbuhan, maksudnya kendaraan bermotor, mesin-mesin berbahan bakar minyak bumi, jelas akan menghasilkan karbon dioksida atau karbon monoksida. Nah, ini yang menyebabkan gas rumah kaca. Jadi sinar matahari yang seharusnya dipantulkan kembali akan diserap balik ke di bumi. Tidak sampai dia untuk dipantulkan keluar bumi. Jadi dikembalikan ke bumi karena di udara sudah terkandung banyak sekali gas-gas seperti karbon dioksida, karbon dioksida dan monoksida. Oke, ini yang menyebabkan gas rumah kaca, pemanasan global. Oke, ini dampak yang kedua. Oke, ada yang mau ditanya? Ya, Joshua. Kenapa? Di bumi kan ada gaya gravitasi, ya. Jadi semuanya tertarik ke pusat bumi, ya. Semuanya tertarik ke pusat bumi. Jadi dilindungi oleh atmosfer. Nih, ozon bumi itu dilindungi oleh atmosfer. Kalau di bumi tidak ada gaya gravitasi, kamu keluar dari bumi, terlontar, terbuang dari bumi. Berterbangan kamu. Ya kan? Keluar dari bumi. Kita itu ditarik oleh gaya gravitasi. Makanya kakimu itu berpijak di bumi karena ditarik ke pusat bumi kita oleh gaya gravitasi. Oke. Nah, dan bumi itu dilindungi oleh ini lapisan-lapisan dari atmosfer. Ini berlapis-lapis, ada stratosfer, ya. Tuh, fungsinya masing-masing sudah ada. Ya, kenapa lagi, Joshua? Oke, kita lanjut ya. Ini kira-kira gambar lagi berikutnya. Sama dengan yang tadi ya, sinar dari panas matahari sebagian diserap di bumi oleh tumbuhan, oleh manusia juga, di air, di laut. Nah, sinar matahari tembus sampai ke laut. Nah, bagi tumbuhan laut juga melakukan fotosintesis. Suhu permukaan di bumi meningkat oleh aktivitas dari manusia, radiasi matahari. Oke, panas matahari ada panas matahari yang sebagian langsung dipantulkan tanpa diserap ke bumi. Nih, langsung dipantulkan. Ada yang masuk ke bumi lalu dipantulkan lagi. Nah, ini yang keempat ini. Dia tidak tembus karena banyak lapisan gas di sini. Ya. Jadi sinar mataharinya yang seharusnya dipantulkan keluar akan kembali lagi ke bumi.
Itu yang menyebabkan suhu di permukaan bumi semakin panas. Oke, yang selanjutnya ada hujan asam. Oh iya, nggak ada. Nggak ada, disediakan. Nanti kalau ada ya, ini cari dulu. Yuk coba dibaca yang hujan asam. Siapa yang mau baca? Yang di kelas Joshua, yang di rumah. Siapa yang mau baca? Valencia. Ayo, coba Valencia. Ini gas SOX maksudnya bisa SO2, SO3 ya, makanya disebut X. Oke, baca. Valencia. Gas SOX dapat berupa SO2 dan SO3. SO2 akan membentuk SO3 jika bertemu oksigen dan membentuk garam sulfat jika bertemu logam. Uap air di udara akan bereaksi dengan SO2 membentuk asam sulfit, dan uap bereaksi dengan SO3 membentuk asam sulfat. Asam sulfat dan asam sulfit dan asam sulfat turun ke bumi bersama air akan terjadi hujan asam dengan pH 5,6. Oke, ini dia hujan asam. Jadi gas SO ya. Iya, asam sulfit ini. Sulfit, SO2, sulfat, SO3. Nah, jadi kalau gas SO ini dia bisa berupa SO2 dan SO3, dan gas SO2 akan membentuk SO3 jika bertemu dengan oksigen. Kalau sampai lepas ke udara, dia akan bertemu dengan oksigen dan membentuk garam sulfat. Nah, ini dia yang jika bertemu logam. Maka uap air di udara nanti akan bereaksi dengan SO2 membentuk asam sulfit. Nah, di awan itu kan ada uap air. Awan kan terbentuk dari uap air kan? Uap air yang terkondensasi menjadi awan. Nah, di udara uap airnya itu akan bereaksi dengan SO2 membentuk asam sulfat ini seharusnya ya. Ya. Dan uap air bereaksi dengan SO3 membentuk asam sulfat. Nah, ini dia yang menyebabkan hujan asam. Asam sulfit dan asam sulfat akan turun kembali ke bumi bersama air hujan. Nah, di sini dia pH-nya sangat asam. Bahkan pernah terjadi di Amerika kalau nggak salah. pH-nya itu sampai 1. Sangat asam. Jadi seng aluminium, pagar-pagar rumah itu bisa sampai berkarat dan hancur karena sangat asam airnya. Ini prosesnya, ya. Jadi gas-gas yang menghasilkan NO2 dan SO2 akan naik ke permukaan kan, nih, bereaksi dengan uap air yang ada di udara. H2O membentuk asam sulfit, asam sulfat. Oke, kita lihat nanti ya dampaknya. Oke, ini kira-kira siklusnya terjadi hujan asam. Kalau sampai SO2 itu terlepas ke udara. Nah, dampak dari hujan asam akan menyebabkan matinya tumbuhan, hewan, dan rusaknya bangunan karena tingginya kadar keasaman dari air. Nih, terjadi saat hujan asam, maka tumbuhan akan mati. Tumbuhan, hewan, juga manusia akan terkena dampaknya. Kalau tumbuhan, lihat, dia akan mati, daunnya akan gugur, ya kan? Karena kan dia berfotosintesis menggunakan air kan. Nah, air yang diserapnya itu kalau mengandung asam yang tinggi akan menyebabkan kematian bagi tumbuhan. Nah, pengaruh polusinya pada organ tubuh. Coba baca. Oh ya, sebelumnya di halaman 98. Baca
Siapa? Safia. Air hujan yang di hujan asam. Air hujan memiliki pH, ya, Safia. Halaman 98. Tunggu, Miss. Yang mana, Miss? Air hujan di bagian C, hujan asam. Air hujan memiliki pH. Siapa yang dapat? 98 kan ada hujan asam Udah, Miss. kan? Udah, Miss. Air hujan memiliki pH sekitar 5,6 jika asam sulfit dan asam sulfat turun ke bumi bersama air hujan. Kok suaranya Safia nggak dengar? Air hujan memiliki pH sekitar 5,6, Miss. 5,6 jika asam sulfit dan asam sulfat turun ke bumi bersama-sama air hujan akan terjadi hujan asam. Peristiwa tersebut dinamakan hujan asam karena air hujan tersebut mempunyai pH di bawah 5,6. Contohnya hujan asam yang pernah terjadi adalah hujan asam yang turun di bagian utara selatan Amerika. Air hujannya mempunyai pH 4,0 dan 4,5. Bahkan ada yang mencapai pH 1,9. Nampak hujan asam diantaranya tumbuhan dan hewan mati serta kerusakan bangunan. Oke, itu Miss mau tunjukkan aja. Ada pernah terjadi hujan asam di bagian utara selatan Amerika. Ya, air hujannya katanya mempunyai pH sampai 4,0, 4,5, bahkan ada yang mencapai 1,9. Ini sangat asam. Dampak hujan asam antara yang tumbuhan, hewan mati, serta rusaknya bangunan. Ya? Nanti kalau ada ya. Oke, sekarang lanjut ke pengaruh polusi udara pada organ tubuh. Pengaruh polusi udara. Lanjut si Kaila baca. Pengaruh polusi udara pada organ tubuh. Yang pertama mata, menjadi berair, pedih, penglihatan kabur. Yang kedua hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Lintas pada hidung, tenggorokan terasa seperti dibakar, dan partikelnya dapat daya tahan paru-paru. 3. Jantung. Jantung menjadi lemah akibat sel-sel darah merah terhambat dalam menyalurkan oksigen ke tubuh. Dan yang terakhir otak, melemahkan fungsi dan koordinasi motorik karena menurunnya kadar oksigen di otak. Oke, pengaruh polusi udara pada organ tubuh, ya. Yang pertama mata bisa menyebabkan menjadi berair, pedih, dan penglihatan menjadi kabur. Pernah sampai seperti itu kalian? Terasa mata sampai kabur karena terjadi polusi udara? Belum ya? Belum pernah? Pernah? Joshua pernah? Kena debu? Oke. Lalu yang kedua, hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Ini tadi yang ditanya si Rafa. Jadi, kalau pada hidung, tenggorokan, dan paru-paru, kamu kan hirup udaranya kan? Iritasi pada hidung, lalu tenggorokan akan terasa seperti terbakar. Dan partikel dapat melemahkan daya tahan paru-paru terhadap infeksi. Omikron. Itu karena bakteri ya. Kalau ini kan kita bicara tentang pencemaran udara atau polusi udara. Ya. Yang mengandung banyak karbon monoksida itu lebih berbahaya dari karbon dioksida. Kalau terlalu banyak menghirup karbon monoksida dapat menyebabkan iritasi pada hidung, tenggorokan. Nah, nanti tenggorokan itu akan terasa seperti dibakar. Atau kalian pernah mendengar berita yang di Pekanbaru waktu itu terjadi kebakaran hutan, seluruh masyarakatnya terkena gangguan pernapasan kan? Terjadi gangguan pernapasan. Ya. Bahkan bisa menyebabkan asma jika terlalu lama.
Dan partikelnya itu dapat membuat daya tahan paru-paru kita menjadi lemah. Tidak tahan lagi terhadap infeksi. Oke. Lalu yang ketiga, pada jantung. Kalau jantung gimana? Jantung akan menjadi lemah. Kok bisa lemah? Kenapa? Yuk, siapa bisa jelaskan kenapa bisa jantung lemah? Kenapa? Coba yang di rumah. Kenapa jantung kita bisa lemah kalau terjadi polusi udara? Coba jelaskan yang di rumah. Siapa bisa? Ananda bisa? Kurang, Miss. Siapa? Karena oksigen yang masuk berkurang. Karena oksigen yang masuk berkurang. Kalau oksigennya berkurang, terus gimana? Nggak bisa napas, Miss. Apa? Sesak napas? Nggak bisa napas. Nggak bisa napas. Nggak bisa napas kan hubungannya ke paru-paru, bukan ke jantung. Yuk, coba hubungkan ke jantungnya. Yuk, hubungannya ke jantung. Kaila. Ayo, Joshua, yuk. Kenapa bisa jantungnya jadi lemah? Karena jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Terus, kalau jantung memompa darah ke seluruh tubuh, terus jantungnya akan lemah kan kalau dia tidak mengandung oksigen. Jadi kan penyalur dari oksigen itu adalah darah. Yang dipompa di jantungmu apa? Darah kan? Nah, darah itu menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh. Kalau yang kamu hirup itu mengandung banyak karbon monoksida, maka sel-sel darah merahmu itu akan mengandung banyak karbon monoksida. Membuat jantungmu akan lemah karena dia tidak mengandung banyak oksigen. Itu dia hubungannya. Kenapa bisa organ jantung kita menjadi lemah? Karena fungsi dari jantung kan memompa dari darah kita. Darah kita itu harus mengandung banyak oksigen. Oke. Dari yang kamu pelajari lagi, sistem pencernaan kemarin. Setelah diproses di dalam tubuh sari-sari makanan, untuk diubah jadi energi dengan bantuan apa? Oh, oksigen kan? Jadi sari-sari makanan itu untuk bisa menjadi tenaga di mitokondria harus diubah melalui bantuan oksigen. Kalau darahmu tidak mengandung oksigen yang cukup, akan menyebabkan lemas, tidak bertenaga, lalu akan rusak sel-sel dari tubuh kita, terutama jantung. Ya, jadi itu hubungannya. Kenapa bisa jantung kita bisa rusak? Bisa, Berwin Mikael? Paham ya? Bisa, Miss. Lanjut lagi ke otak. Kalau ke otak hubungannya apa? Melemahkan fungsi dan koordinasi motorik karena menurunnya kadar oksigen. Ya, ini yang paling penting, kadar oksigen. Ya, kenapa, Joshua? Iya. Seluruh tubuh kita itu butuh kadar oksigen yang tinggi. Terutama otak. Iya. Oksigen O2. Makanya kalau jantungmu berhenti berentak, seluruh tubuhmu tidak kedapatan apa? Oksigen. Bisa mati otak. Kalau jantung sudah mati, lama-lama bisa mati otak. Karena otak tidak kedapatan oksigen, ya. Oke.
Kira-kira inilah dia pengaruh negatif ya dari polusi udara pada organ tubuh kita. Ada yang mau ditanya? Makanya dikasih tabung oksigen, kata si Kayla. Oke. Tekanan darah tinggi, Miss. Kenapa jadi tekanan darah tinggi si Gilbert? Kayla katakan karena asap rokok itu kan berbahaya, Miss, ke jantung sama kayak asap rokok. Iya. Positifnya apa, Miss? Namanya juga udah polusi, Jessica Jen. Ada lagi yang mau ditanya atau ada yang kurang mengerti? Yang di rumah? Hah? Sudah paham semua? Pertemuan berikutnya Miss kasih kuisis lah ini kalau nggak ada yang bertanya ya tentang polusi. Kemarin udah polusi air kan, polusi air sama penebangan hutan. Nah, nanti kuisisnya tentang pencemaran udara sama tanah ya. Oke, nggak ada yang mau ditanya? Paham semua? Kelas 7A? Coba si Ananda dulu Miss tanya. Ananda, apa tadi dampak pencemaran udara? Ada 1, 2, 3. Ya, 3. Apa dampak pencemaran udara? Ananda. Dampak ya, Miss? Ya, dampak pencemaran udara apa? Hah? Rusaknya apa? Bentar. Oh, udah habis waktunya. Apa dampak dari pencemaran udara? Hugo? Pemanasan global. Iya, lalu apa lagi? Rusaknya lapisan ozon. Sama hujan asam, Felicia. Tuh, Ananda kemana ini? Yang kita bahas tadi, sudah lupa? Oke, waktu kita sudah habis. Nanti kita lanjut ya, minggu depan berarti ya. Diskusi kuis. Oke, bye kelas 7A.